Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ayuhat tulab, sabahul khair, sabahus surur. Kaifa asbahtum? Alhamdulillah innana bi khairin. Baik anak-anak sekalian, sudah salat subuh ya hari ini? Alhamdulillah jika semuanya sudah melaksanakan salat subuh. Salat subuh merupakan kewajiban kita yang tidak boleh kita tinggalkan sedikit pun. Jangan pernah sekalipun untuk meninggalkan sholat subuh, karena itu menjadi sangat penting bagi kita semua, sangat penting bagi kita di dalam kehidupan kita ini untuk terus melaksanakan sholat subuh setiap hari. Dan itu merupakan sebuah kewajiban, bukan sebuah hal yang sepele, tetapi ini merupakan sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan. Oleh karena itu, selamat bagi kalian semua yang sudah melaksanakan sholat subuh itu, sehingga pahalanya akan menjadi luar biasa. Sudah sholat duha hari ini? Alhamdulillah sudah sholat duha. Nah, dengan sholat duha kita akan dipermudah oleh Allah SWT dalam segala urusan kita. Nah, anak-anak sekalian, pada kali ini kita kembali belajar secara daring, belajar dari yang ke-12 pada tema yang ke-7. Tayyib ayuhatulab, nabda karsana hadzal yaum bi qiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada daring yang ke-12 ini kembali kita akan belajar tematik, kemudian akan mempelajari tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagaimana kita tahu dari pelajaran yang kemarin bahwa perjuangan bangsa Indonesia di dalam mendapatkan kemerdekaan itu tidak begitu mudah. Rakyat Indonesia mengalami penderitaan sudah begitu besar. Rakyat Indonesia mengalami penderitaan sudah begitu lama, bertahun-tahun, 3 abad bahkan, sudah mengalami penderitaan yang luar biasa. Namun para pejuang kita, para pahlawan kita tidak putus asa dan tidak pernah lelah untuk memperjuangkan agar Indonesia ini merdeka dari penjajah, agar Indonesia ini tidak dijajah kembali oleh bangsa lain, agar rakyat Indonesia ini memperoleh kejayaan. Maka sampailah saatnya kemudian terjadi sebuah peristiwa kemerdekaan, yakni peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, setelah kegiatan daring ini, setelah kalian mempelajari tentang peristiwa proklamasi ini, kalian hendaknya bisa mengambil hikmah, sebuah pelajaran, ya, bagaimana kalian harus menghargai jasa para pahlawan, bagaimana kalian harus mengisi kemerdekaan yang sudah diusahakan oleh para pendahulu kita. Oke, mari kita pelajari bersama peristiwa proklamasi ini dengan sebaik-baiknya. Harapan saya kalian adalah untuk mempelajari dengan sungguh-sungguh. Man jada wajada, saya ingatkan kembali lagi, man jada wajada. Sekali lagi saya ingatkan, supaya kalian mendapatkan hikmahnya, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, mari kita pelajari bersama-sama peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, proklamasi peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Terjadi pada tanggal 17 Agustus 45. Proklamatornya adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, proklamasi menjadi tonggak sejarah berdirinya bagi bangsa Indonesia. Artinya dengan proklamasi ini mengawali berdirinya sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah Indonesia berdiri itu diawali sejak proklamasi itu. Dan proklamasi merupakan puncak hasil perjuangan bangsa Indonesia. Jadi perjuangan bangsa Indonesia yang selama ini bertahun-tahun, beratus tahun itu berjuang untuk memerdekakan,
memerdekakan bangsanya sendiri, maka puncaknya adalah pada peristiwa proklamasi ini. Dan perjuangan ini merupakan jerih payah yang diusahakan oleh para pahlawan bangsa. Jadi proklamasi ini sudah luar biasa diupayakan oleh para pahlawan bangsa dengan rela berkorban, baik nyawa maupun hartanya. Dan proklamasi menjadi awal terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi NKRI ini berdirinya diawali dengan terjadinya proklamasi. Proklamasi bangsa Indonesia telah lama mengalami penjajahan, sehingga sangat bersemangat untuk memerdekakan dan melepaskan diri dari penjajah. Upaya tersebut mengalami banyak rintangan yang menjadi sebuah peristiwa sejarah untuk bisa kita pelajari saat ini dan generasi-generasi berikutnya. Jadi upaya para pahlawan untuk mendapatkan proklamasi itu rintangannya sangat banyak. Dan peristiwa-peristiwa itu menjadi sebuah sejarah. Dengan peristiwa itu kita bisa mempelajari dengan baik. Dan para generasi yang akan datang, adik-adik kelas kalian, besok juga akan mempelajarinya dengan baik pula. Nah, proklamasi merupakan sebuah tonggak sejarah bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Negara yang merdeka dan berbahagia. Negara merdeka dan mampu membuat sesuatu dengan sendirinya tanpa tekanan dari penjajah, tanpa ada campur tangan para penjajah. Itu namanya berdaulat. Nah, Jepang, sang penjajah Indonesia itu dijatuhi bom atom oleh tentara sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Nah, maka pada tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, peristiwa itulah kemudian menjadi kesempatan bagi bangsa Indonesia ini untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Persiapan pembacaan teks proklamasi terus disiapkan terus-menerus di rumah Insinyur Soekarno sejak pagi hingga siang, yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Jadi terjadinya proklamasi itu terjadi pada hari Jumat, hari yang penuh dengan barokah. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang penuh dengan rahmat, penuh barokah. Nah, proklamasinya terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus. Banyak tokoh yang berdatangan hadir di rumah Soekarno itu untuk menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan RI. Nah, tepat pukul 10, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta itu membacakan teks proklamasi. Nah, kemudian setelah dibacakan teks proklamasi, itu dilaksanakan pengibaran bendera merah putih. Tokoh-tokoh yang hadir antara lain Suwiryo, Dr. Muwardi, Latif Hindangrat, Sayuti Melik, Suhud, Fatmawati, dan lain-lain. Dan setelah proklamasi itu dikibarkan bendera merah putih. Siapa yang mengibarkan? Yakni Suhud dan Sudanso Latif Hindangrat. Nah, sang merah putih dinaikkan dan hadirin pun yang hadir di situ semuanya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan setelah bendera dikibarkan, dilanjutkan dengan sambutan wali kota, yakni Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, ini yang menjadi catatan penting, bahwa proklamator kita adalah Soekarno-Hatta, yang mengetik teks proklamasi itu Sayuti Melik, kemudian penjahit bendera merah putih itu Fatmawati, kemudian yang mengibarkan bendera itu Suhud dan Latif Hindraningrat. Waktu pembacaannya itu hari Jumat tanggal 17 Agustus 45 pukul 10.00 WIB. Nah, tempat pembacaannya di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, dan lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Nah, maka sampai sekarang kita peringati tanggal 17 Agustus itu sebagai hari proklamasi, hari kemerdekaan Republik Indonesia.
detik-detik hari proklamasi itu tepat pada pukul 10.00 WIB. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia langsung menyiapkan diri. Nah, perundingan terus dilakukan antara tokoh-tokoh tua dan tokoh-tokoh muda. Ini sebelum proklamasi itu dibacakan. Maka meskipun mereka sering terjadi perbedaan pendapat antara tokoh tua dan tokoh muda itu, namun terus dilakukan berunding terus-menerus. Maka akibatnya terjadilah sebuah peristiwa Rengas Dengklok. Jadi tanggal 16 Agustus 45 itu pukul 4.00 dini hari, Bung Hatta dan Bung Karno serta Ibu Fatmawati dan Guntur itu dibawa oleh para pemuda itu ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Nah, para pemuda berharap agar Bung Karno dan kawan-kawan serta golongan-golongan tua itu tidak dipengaruhi Jepang untuk mengundur kemerdekaannya. Namun pemuda mendesak pada golongan tua melalui Bung Karno dan Bung Hatta itu untuk segera memproklamirkan Indonesia. Nah, karena terjadinya perdebatan yang sengit antara tokoh tua dan tokoh muda, maka kemudian Ahmad Subarjo ini mengambil jalan tengah. Nah, ini menengahi perbedaan perdebatan antara golongan tua dan muda itu. Dan akhirnya menjelang malam hari pukul 23.00 Bung Hatta dan Bung Karno itu dibawa kembali ke Jakarta. Dan mereka singgah di rumah masing-masing. Nah, kemudian bersama rombongan menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Disitulah mereka merumuskan teks proklamasi. Jadi di rumahnya Laksamana Maeda ini, Laksamana Maeda ini, di situ para pejuang, para proklamator itu merumuskan bagaimana teks proklamasinya akan dibacakan. Nah, kemudian perumusan itu sampai penandatanganan teks proklamasi baru selesai pukul 4.00 WIB. Jam 4 pagi baru selesai tanggal 17 itu. Dan kemudian juga disepakati bahwa pembacaan teks proklamasi itu berada di rumah Insinyur Soekarno. Nah, peristiwa setelah proklamasi, maka kemudian setelah dibacakan itu ada penyebaran berita proklamasi. Nah, pemuda menyebarkan proklamasi dengan berbagai macam cara. Ada pamflet, pertemuan, menulis di berbagai tempat yang mudah dibaca oleh banyak orang. Kemudian wartawan kantor berita Dumai, dulu namanya Dumai, sekarang namanya kantor berita Antara, Syahruddin itu berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan diterima oleh kepala bagian radio, yang kemudian teks proklamasi itu diberitakan lewat siaran radio, sehingga dengan lewat siaran radio itu rakyat Indonesia yang mempunyai radio bisa mendengarkan dan bisa mengetahui beritanya bahwa Indonesia telah merdeka. Dan melalui surat kabar Harian Suara Asia di Surabaya, ini yang pertama kali menyiarkan berita itu, menulis di Harian Surat Kabar. Pihak pemerintah menugaskan gubernur setiap daerah menyebarluaskan berita tersebut. Jadi gubernur di setiap provinsi diminta oleh pemerintah supaya segera menyampaikan berita bahwa Indonesia sudah merdeka, sudah dilaksanakan pembacaan teks proklamasi. Nah, kemudian yang kedua, ada sambutan rakyat di berbagai daerah. Misalnya rapat raksasa di lapangan Ikatan Atletik Jakarta, tanggal 19 September 1945. Ini merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, menyambut gegap gempita. Pada rapat di lapangan itu semua rakyat bergembira bahwa Indonesia sudah merdeka. Kemudian juga ada tindakan heroik di berbagai kota yang mendukung proklamasi. Di antaranya adalah Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Aceh, Bali, Palembang, Kalimantan, Bandung, Makassar, Lampung, Solo, Sumatera Selatan, dan Sumbawa. Nah, ini peristiwanya seperti apa bisa kalian lihat di buku tema kalian, tema yang ketujuh. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita mempelajari tadi, maka tugas kalian adalah menulis teks proklamasi dan menulis biografi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo.
Nah, itu tugas kalian yang harus segera kalian laksanakan supaya kalian lebih memahami lagi seperti apa peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari pada hari ini kalian bisa mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya nahtatim tersana hadzal yaum bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.